Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara ngikutin gaya hidup pedon, suka pamer-pamer, jadinya besar pasak daripada tiang. Cewek ini nekat ngemaling, juga akhirnya jadi pembunuh. Gara-gara utang pinjolnya segunung. Ayu Vindi Antika, 26 tahun, asli Kecamatan Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur. Berasal dari keluarga baik-baik, juga dikenal nggak pernah ada masalah sama tetangga sekitaran. Sehari-hari Ayu dekat sama keluarga Ibu Sukatmini, tetangga sebelahan rumahnya. Suami Ibu Sukatmini namanya Pak Tuari, punya anak namanya Muhammad Rizky Saputra 14 tahun, yang masih sekolah di MTS. Sebelum lanjut ceritanya, Om BM mau kalian subrek, like dulu. Normalnya orang tetanggaan, biasanya Ayu sering main-main ke rumah Bu Sukatmini atau Bu Mini. Udah nggak sungkan lagi Ayu main ke situ, bebas keluar masuk rumah. Karena emang udah dari kecil Ayu akrab sama keluarga Bu Mini. Buat ukuran di kampung, Ayu termasuk perempuan yang kebanyakan gaya. Sering dia beli barang-barang mehong, beli barang-barang mahal, juga sering banget jalan-jalan. Tapi yang orang nggak tahu, kalau kebiasaan kebanyakan gaya si Ayu ini nggak sesuai sama kemampuan dompetnya. Orang Jakarta bilang, ini yang namanya biar tekor asal kesohor. Buat biayain kebiasaannya, penyakit si Ayu ini biasanya ngutang pinjol. Di awal-awal sih, Ayu bisa nyicil-nyicil utangnya. Tapi makin kesini dia makin kewalahan. Karena sebab salahnya sendiri, dia ngutang pakai aplikasi yang nggak cuma satu. Jadinya Ayu kejebak pinjol yang makin hari makin gede dari bunga pinjemannya. Akibatnya dari hari ke hari utang-utangnya makin nambah lagi. Ayu puyeng, pusing mikirin utang, pusing mikirin debt collector yang saban hari rajin telepon, rajin ancem-ancem nyuruh buat cepetan dibayar utangnya. Makin hari si Ayu makin stres. Dia mikir keras supaya bisa bayar utang-utangnya. Hidupnya juga jadi makin susah. Mau pinjem tetangga? Enggak lah, malu lagi. Kan tetangga taunya Ayu banyak duit. Gengsi dong. Hari-hari terus dia mikirin cara buat nutup utang-utangnya. Supaya tukang-tukang tagih yang bikin senewan itu nggak ngapelin dia tiap jam. Saking sutrisnya mikir, akhirnya. Tahu-tahu dia kepikiran buat ngemaling. Dan target buat ngemalingnya siapa lagi kalau bukan di rumah Bu Mini. Tetangga sebelah rumah, tetangga baiknya dari kecil. Setan-setan terus bisikin si Ayu. Woi, Bu Mini itu uangnya banyak tahu. Lihat tuh suaminya, kerja keras banting tulang cari duit. Bininya nggak pernah belanja macem-macem. Pasti duit tabungannya udah banyak. Gas. Begitu kira-kira bisikan godaan setan yang terkutuk. Nauzubillah min zalik. Singkat kata singkat cerita, Ayu kayak biasanya main ke rumah Ibu Mini. Dia tahu biasanya kalau dia lagi main, orang-orang di rumah itu sibuk sama urusannya masing-masing. Ayu ngendep-ngendep masuk ke kamar. Terus dia buka lemari. Maunya sih dia nemu barang berharga di lemari yang nanti bisa dia jual. Tapi yang ditemuin malah KTP, buku tabungan komplit sama ATM-nya. Langsung dia selipin semuanya di kantong bajunya. Pasti nih, dia simpen uangnya di tabungan. Mantap nih. Begitu dia si Ayu ngebatin. Buru-buru Ayu rapihin lagi tumpukan baju tempat nyimpen buku tabungan tadi. Semuanya mulus, lancar-lancar aja. Karena Bu Mini nggak ada kecurigaan sama sekali. Buru-buru dia ngacir pulang. Sampai besoknya Bu Mini belum nyadar kalau buku tabungannya udah hilang. Ayu yang udah pegang buku, ATM sama KTP meluncur ke bank yang deket sama rumahnya. Dia antri di customer service. Selamat siang Mbak, terima kasih sudah menunggu. Kenalkan nama saya Denny. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Kata si mas-mas ganteng customer service ramah sapa Ayu. Ayu bilang dia mau ganti PIN ATM. Si mas-mas CS customer service nggak curiga. Karena data yang dibawa Ayu komplit. Singkat kata singkat cerita, PIN ATM udah berhasil diganti. Ayu yang happy, riang gembira serasa jadi Ayu Ting Ting, langsung ke ATM. Dia tarik tunai uang 2 juta. Berhasil. Tapi, begitu selesai uang dicabut dari ATM, di layar otomatis nongol tulisan sisa saldo 30 juta rupiah. Ayu kaget sekaligus kesenengan. Wah, edan, masih wake kira.
tak cukup sisan. Ini bisa nyaur utang-utangku. Sisanya, buat halan-halan. Ayu ini pinter. Dia tahu kalau ambil uang 30 juta nggak bisa sekaligus. Dia buru-buru balik lagi ke bank. Ke bagian teller. Dia buru-buru selesaiin pengambilan uang yang 30 juta itu. Karena takut nanti kalau Bu Mini tahu ATM-nya hilang, terus dia blokir tabungannya. Nggak pakai hambatan, mulus kayak jalan tol. Akhirnya semua uang tabungan Bu Mini berhasil dia tarik, berhasil dia gasak. Waktu itu di pikirannya cuma mau lunasin pinjol, supaya debt collector nggak teriak-teriak lagi nagih utang. Sisanya buat happy-happy. Bu Mini yang waktu berikutnya belum sadar kalau tabungannya udah raib, nggak sengaja dia lagi beres-beres baju di lemari. Disitulah baru dia nyadar kalau buku, ATM, sama KTP-nya udah nggak ada di bawah lipatan baju-baju di lemari. Mumet dia cari-cari di mana buku tabungannya. Diaduk-aduk isi lemari, dibolak-balik tumpukan baju, dibuka tutup pintu lemari, tetep nggak ketemu. Aduh, endi yo, kok raine? Duh, mana? Mumet aku. Keselip kali bune. Goleti alon-alon, kata Pak Tuari minta supaya carinya pelan-pelan lebih teliti lagi. Sambil dia juga ikutan cari. Aku inget kok Pak, ningsor kelambi, kata Bu Mini gemeteran. Sabar, golek ini. Pak Tuari tenangin istrinya. Mumet aku Pak, endi yo. Bu Mini mulai panik karena sebab semua tabungannya yang lama dia simpen jumlahnya 32 juta. Sejam kemudian Bu Mini sama Pak Tuari sadar kalau pasti semua udah dimaling. Bu, lapor polisi ayah Bu. GPL, nggak pakai lama Bu Sukat Mini sama suaminya langsung lapor ke kantor polisi. Untungnya Pak Pol begitu terima laporan langsung action. Pak Pol datang ke rumah Bu Mini. Tetangga-tetangga heboh karena baru tahu kalau Bu Mini kena musibah kemalingan. Ayu yang tahu polisi datang jadi gemeteran. Dia ketakutan kalau ketahuan. Malamnya dia kepikiran terus bagaimana supaya ulahnya nggak ketahuan. Sampai akhirnya dia keingetan ada kasus Jessica. Kasus Jessica yang bikin heboh waktu dulu. Yang bunuh Mirna pakai kopi sianida di tahun 2016. Apa aku racun aja suaminya ya? Kalau suaminya keracunan, si Bu Mini pasti kerepotan ngurusin suaminya sampai nanti dia lupa ngurusin kemalingan uangnya. Iya, mendingan gitu aja. Moga-moga dia bisa lupa. Mulai nih si Ayu cari-cari yang jualan sianida online. Begitu check out, dia pilih yang pengirimannya paling cepet supaya bisa eksekusi. Singkat kata singkat cerita, paket datang. Ayu yang udah apal kebiasaan keluarga Bu Mini waktu pagi, di tanggal 5 Januari tahun 2024, sekitar jam setengah 7 pagi, datang main ke rumah Bu Mini. Bu Mini yang orangnya positive thinking, nggak curiga sama si Ayu, walau dia baru aja kena musibah kemalingan. Pagi itu Pak Tuari, suami Bu Mini, baru aja seduh kopi di dapur. Kopi terus dia bawa ke teras rumah. Karena sebab dia ada kerjaan, dia tinggalin kopi itu. Ayu yang lihat ada kesempatan, buru-buru ngedeket ke kopi. Buru-buru dia campur kopi itu sama bubuk putih yang dia dapat dari beli online. Semua aman, nggak ada yang lihat, sampai Ayu pamitan pulang. Nggak lama, waktu itu Rizky anak Bu Mini mau berangkat sekolah. Rizky punya kebiasaan, sebelum berangkat biasanya dia ikutan ngopi punya bapaknya. Pak, jaluk kopi neng, teriak Rizky ke bapaknya. Yo, hati-hati, si panas le. Serup, nggak ada curiga, Rizky seruput kopi bapaknya. Walau dia ngerasa ada yang aneh sama rasa kopi bapaknya, yang kali itu kopinya terasa pahit, kayak ada obatnya. Nggak lama, Rizky teriak lagi. Pak, panas pak. Belum sempat bapaknya nyaut, Rizky jatuh sambil muntah-muntah. Bapak maknya kaget, karena Rizky yang muntah-muntah, tahu-tahu kejang-kejang. Bu Mini sama Pak Tuari panik. Ya Allah, koe nopo le? Ai, ya Allah, Bu, go puskesmas Bu. Ya Allah. Sampai di puskesmas, ternyata Rizky nggak bisa diselamatkan. Rizky meninggal dunia. Bu Mini sama suaminya syok, nggak nyangka Rizky meninggal mendadak. Waktu itu semuanya bingung. Musibah-musibah datang terus-terusan. Dari yang tabungan hilang, sampai Rizky meninggal mendadak. Ada apa ini? Bu Mini, Pak Tuari sempat nangis histeris. Walau masih trauma, juga bingung, Bu Mini, Pak Tuari berusaha ikhlas.
Rizky buru-buru dikuburin. Kejanggalan-kejanggalan dirasain keluarga ini. Rizky yang sehat walafiat, tahu-tahu tiba-tiba meninggal. Pasti ini ada yang aneh, harus dilaporin ke polisi. Dalam keadaan masih berduka, mereka langsung menuju ke kantor polisi. Sampai detik-detik dia lapor ke polisi, Bu Mini nggak pernah kelintas pikirannya buat curiga sama Ayu. Dan juga penjahatnya, si Ayu, waktu itu sama sekali nggak nyesel atas kelakuannya. Pak Pol lagi-lagi datang ke rumah Bu Mini. Kebetulan secangkir kopi bekas diminum Rizky masih ada di sana. Belum dicuci karena Bu Mini, Pak Tuari sama sekali nggak kepikiran buat beres-beres rumah. Di dalam cangkir itu masih ada sisa kopi. Untuk keperluan penyelidikan, kopi itu dibawa Pak Pol. Dan hasilnya, sehabis kopi diperiksa, ternyata kopi itu emang mengandung racun sianida. Dari bukti itu, Pak Pol mulai cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Pol minta keterangan dari saksi-saksi. Awalnya Pak Tuari yang dicurigain, karena Pak Tuari lah yang bikin kopi itu. Pak Pol periksa Pak Tuari, tapi sampai akhirnya nggak ada bukti kalau Pak Tuari sampai tega racunin anaknya sendiri. Pak Tuari bebas dari sangkaan. Bu Mini juga nggak ketinggalan ikut dicurigai. Tapi juga karena nggak ada bukti, malahan Bu Mini inilah yang paling kekeh bikin laporan sama bantu-bantu Pak Pol buat ungkap kasus ini. Akhirnya suami istri itu bebas dari semua sangkaan. Hampir aja Pak Pol nemu jalan buntu buat ungkap kasus ini. Sampai akhirnya Bu Mini jelasin kalau sebelumnya dia kehilangan ATM, KTP, buku tabungan, juga seisi-isinya. Dari data Pak Pol yang juga pernah terima laporan soal kehilangan, Pak Pol mulai kembangin lagi penyelidikan. Apakah kasus hilang ATM ada hubungannya sama kasus Rizky diracun? Soalnya laporan kehilangan itu dibikin sehari sebelum Rizky diracun. Atas izin keluarga tanggal 11 Januari tahun 2024 atau 6 hari sejak Rizky meninggal, petugas dari Satreskrim Polres Pacitan juga kedokteran forensik Polda Jatim mulai bongkar makam Rizky buat keperluan postmortem di laboratorium. Sampai akhirnya keluar hasil laboratorium yang klaim kalau Rizky benar-benar meninggal karena diracun. Fix sudah, Rizky dibunuh seseorang. Tapi siapa yang tega? Juga siapa penjahatnya? Semua masih teka-teki. Pak Pol kerja keras. Atas dasar kehilangan tabungan, Pak Pol datengin bank sesuai penerbitan buku tabungan tempat Bu Mini buka rekening. Dari pihak bank itulah didapat info ada 2 kali penarikan di tanggal 4 Januari 2024. Penarikan pakai ATM sama penarikan di teller. Pak Pol juga periksa CCTV punya ATM bank. Di rekaman CCTV itu ada kelihatan perempuan di ATM, juga di teller bank. Dicek-cek sampai jelas, kelihatan kalau yang di CCTV itu ketahuan kalau itu Ayu. Ayu tetangga Bu Mini yang sering sowan ke rumahnya. Ayu diciduk polisi waktu dia lagi santai-santai di rumahnya. Ayu sempet terkaget-kaget, nggak nyangka, tapi juga nggak bisa ngeles, karena bukti-bukti udah komplit, lengkap banget. Ayu digelandang ke kantor polisi. Waktu bukti-bukti disodorin, Ayu ngaku dia yang maling ATM, KTP, buku tabungan, juga uangnya. Dia juga ngaku kalau dia yang bunuh Rizky pakai kopi sianida. Semua pertanyaan-pertanyaan Pak Pol cuma dijawab pakai anggukan kepala. Nggak cuma ngamankan si Ayu, baju pramuka Rizky yang terakhir kali dipakai, juga sisa kopi sama sendok buat ngaduk kopi dibawa buat barang bukti. HP sama akun Lazada Ayu juga disita buat barang bukti. Pak Pol ungkap, semua kejahatan Ayu didasari karena kemauan pengen hidup mewah-mewah, kemauan hidup seneng-seneng, kemauan pengen pamer-pamer, sampai kejirat ojol, pinjol. Atas semua kelakuan jahatnya, membunuh orang secara berencana, Ayu diancam hukuman mati. Tapi, di sidang pengadilan negeri Kabupaten Pacitan tanggal 10 September 2024, si Ayu cuma diganjar penjara 18 tahun. Anak saya itu masih banyak cita-cita yang belum tersampai, tapi dihancurkan oleh Ayu dengan begitu saja. Pak, saya nggak terima. Sakit rasanya hati ini, Pak. Sangat menyedihkan. Terima kasih udah nyimak video ini. Hiduplah sesuai kemampuan juga ukuran kantong. Jangan kegoda pamer-pamer di medsos yang kebanyakan palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.